Jadi kalau kita lihat di Mesir adanya piramid itu dari beton juga, di jalan, tol, apalagi infrastruktur yang besar itu semuanya dari beton. Tidak mungkin kegagalan karena perencanaan, karena hampir 1,8, 1,7 misalnya. Sebab kalau dia dikasih rokok, tinggal pedalnya, kan kakinya megang pedal air tuh, jet, udah hancur. Jadi di dalam umur 18 jam, dia harus mencapai FC 35. Dengan sendirinya work instruction itu atau standard operation procedure itu harus sesuai dengan standar dan technical specification yang disepakati, harus dibuat sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi. Oke, jadi kalau kita lihat materinya ini adalah material beton. Jadi ini mengenai ada konkrit, ada Portland semen, ada agregat, ada air, dan admixture di sini. Jadi kita harus tahu material beton yang dipakai itu apa saja dan harus tahu persyaratannya. Jadi nanti kalau Anda ngawasi itu bisa mereject kalau tidak sesuai dengan standar. Ya. Setelah itu kita mempelajari concrete testing. Kita harus tahu bagaimana perilaku beton dalam kondisi keras dan basah. Setelah itu kita harus tahu bagaimana membuat make design. Nah, setelah tahu ini bisa merancang, maka kita tahu bagaimana mengontrolnya. How to evaluate the concrete quality. Lalu bagaimana melaksanakan. Nah, setelah bagaimana melaksanakan, kalau terjadi kerusakan, bagaimana perbaikan pelaksanaan concrete repairing. Jadi kalau kita lihat di sini, mulai dari material, proses segala macam sampai terakhir, ini sudah terjauh semua, sampai repairing. Jadi kalau ada yang ngawasi, sebetulnya buku ini asalnya dari saya buat dulu pas kita ngerjakan 3 proyek bersamaan, apartemen Anggrek, Ketapang Gili Manuk Padang Bay, sampai ke Barito pada waktu itu. Bersamaan, setiap lokasi saya kasih engineer, ada 1, 2, 5 engineer di lapangan. Saya kan tidak bisa ke lapangan buat ini. Sehingga kalau ada masalah, saya suruh buka halaman ini, bab ini, buka bab ini, bab ini. Saya sendiri tidak bisa, paling saya harus 2 kali ke Jakarta, 2 kali ke Kalimantan, 2 kali ke Bali, Singaraja. Karena saya ngajar, nggak mungkin kalau tidak membuat buku ini. Alhamdulillah sampai sekarang kan tidak ada masalah. Dan buku ini sekarang banyak dipakai. Yang saya kursuskan ya ini, kemana-mana. Jadi kalau saya datang, bukunya kelihatan masih bagus, saya marahin. Saya datang, sampai dihujul itu ya tidak boleh, ya. Harus baca. Karena sudah lengkap. Walaupun masih kurang, tapi sudah lengkap. Pada waktu itu, ya saya sudah menggunakan ACI. Karena proyek seperti Barito, segala macam. Kalau pakai PB1 ya nggak jalan. Karena tidak mencakup proyek yang segitu besar. Masalah durabilitas saja tidak dibahas di situ. Masalah mes konkret tidak dibahas di situ. Ya dengan sendirinya buku ini saya buat bersama pengalaman. Pada waktu itu saya juga betul mengerjakan Python 1, 2 sebagai expertnya juga. Kalau tahun 97, 98, 2009 sih. Suramadu itu 2009. Saya di situ 3 tahun. Nah, ini materinya. Jadi sudah lengkap. Nanti saya jelaskan masalah ini. Material ini sama ini. Saya yang gampang-gampang aja. Yang ada hubungan dengan cari duit aja saya. Jadi seperti ACC, mes konkret itu ya pengalaman di Suramadu waktu mes konkret itu terus terang aja saya presentasi untuk metode pelaksanaan karena volumenya 6.000, ada yang 4.000, ada yang 8.000. Nah, masalahnya kalau mes konkret itu temperaturnya di dalam beton itu 100 derajat lebih. Kalau di luar 30 derajat. Karena ada perbedaan strain dalam dan luar pasti akan terjadi retak. Nah, untuk menyusun metode pelaksanaannya itu aja mendesain dulu, kita rencanakan. Tidak asal nyusun enggak. Ya mempelajari bagaimana supaya tidak retak. Saya analisis, tidak pakai SAP tidak nututin, pakai namanya ANSYS. ANSYS itu ya lebih canggih daripada SAP. Karena kalau saya ngitung, padahal itu cuma ngitung ini. Kapan saya buka begisting, beton itu tidak retak. Artinya apa? Saya harus tahu strain capacity daripada konkretnya itu. Terus saya harus tahu strain capacity akibat temperatur. Kan berarti mutunya kan mulai 0. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Kalau SAP kan sigmanya 1, sekian. Itu enggak loh. Mulai 0. Sampai ketemu antara strain capacity sama strain atau stress akibat temperatur ketemu, motong. Nah, di situ kita harus buka begisting. Kalau tidak salah ketemu 11 hari, tapi saya sarankan buka aja 14 hari, tidak apa-apa. Karena kalau sudah dibuka, masalah temperatur tidak ada masalah. Karena
betonnya sudah cukup umur untuk menahan tarikan akibat temperatur. Karena dia tuh gini tapi turun. Nah, kalau strain capacity-nya ini tapi naik terus gitu. Bisa bayangkan ya. Nah, itu aja yang menghitung teman-teman kita dari Nurtanio yang biasa ngitung pesawat terbang. Sampai gitu. Terus saya presentasi di Dewan Pakar, ya, guru besar, diuji saya. Udah. Akhirnya tidak ada komen, berarti oke, tapi ada komen hanya inovasi boleh, tapi perlu diteliti dulu. Nah, dari pihak kita, saya kebetulan kan konsultannya kontraktor. Kalau kita evaluasi diteliti dulu kapan kerjanya, Pak. Oh ya udah. Tapi kalian kan punya pengalaman di daerah ini, udah ya udah laksanakan. Coba aja yang 1 meter dulu. Oh, enggak apa-apa, 2 meter, enggak apa-apa, 3 meter, sampai yang 5 meter, 4 meter, enggak 5 meter. Dan kebetulan saya punya anak S1, anaknya ini enggak tahu, memang bandel, dia TA-nya minta itu. Loh, ini pakai ANSYS, Mas. Ini nih, sulit ini. Enggak apa-apa, Pak, padahal S1 itu. Kalau S2 cocok gitu. Karena hitungannya non-linear. Jadi mutu 1, ada hitungannya jadi iterasi. Jadi runningnya itu ya bisa mungkin kalau pakai komputer biasa, bisa sehari, tapi ini karena yang biasa ngitung pesawat terbang, jadi ya cepet ya. Sampai gitu, kalau proyek yang besar, udah gitu ngomongnya. Jadi semua harus diperhitungkan. Akhirnya ya, alhamdulillah enggak ada masalah tuh sampai sekarang. Ya jangan ada masalah. Dan banyak beberapa yang dulu enggak pernah dialami, terus dipraktekkan di sana. Seperti SCC juga, Mesh Concrete juga. Nah, kalau kita menggunakan PB71, nggak bisa. Dia nggak ngatur itu. Gitu. Jadi mulai dulu kita sudah membuat buku ini sudah ACE, cuma dulu ACE 89. Sekarang kan sudah 2000 berapa. Lebar itu nggak mungkin dipakai PB71. Nggak ada dia Mesh Concrete. Sana ada Mesh Concrete-nya. Nggak ngatur masalah fly ash, silica fume. Saya gunakan silica fume, fly ash, karena untuk mengamankan pile cap-nya itu. Jangan sampai rusak karena itu monumental. Jadi asik, kalau kerja di beton asik nanti. Tapi ya pusing juga. Kalau diskusi rame ya mesti perkara konkret. Karena kita kalau sudah di zamannya sekarang, kita sudah tidak bilang beton mutu tinggi, selam tinggi. Strukturnya sudah canggih. Makanya kita ngomongin sudah high performance concrete. Apa high performance concrete itu? Beton yang didesain, seluruh properties daripada konkret itu harus dipenuhi. Gampang dikerjakan, kuat, awet, susut kecil, grip kecil, tidak ada perubahan volume, tidak boleh retak. Nah, semua performanya harus dipenuhi. Karena apa? Persyaratan yang lain, kelayanan atau liabilitas daripada struktur itu harus dipenuhi. Artinya apa? Selama desain, umurnya misalkan 50 tahun, jadi 50 tahun itu dia harus tidak boleh terganggu fungsinya. Makanya udah performance yang dia, bukan strength test itu enggak. Makanya tesnya ada tes permeabilitas, tes potential corrosion, tes segala macam. Itu untuk memprediksi umur daripada konkret itu. Bukan 1, 2, 3, 1,5, 2,5 seperti buat rumah RSS, rumah sangat sempit sulit selonjor itu ya. Udah performance karena strukturnya sudah sophisticated. Nah itu ya. Nah ini mengenai materi. Nah, ada beberapa tipe. Ada tipe yang di dalam praktek, ada namanya rolled compacted concrete. Dari rolled compacted concrete ini prinsipnya sama dengan beton biasa. Cuma dia small slab, even zero, no slab, dam, jalan, segala itu. Nah, sekarang saya ngerjakan 2 minggu yang lalu saya ke Aceh, sana adiknya dapat tol 75 kilo menggunakan RCC atau no slam. Slamnya kecil. Pelaksanaannya nggak dibawa pakai truk measure, pakai truk kan pakai mixing, truk. Karena slamnya 0 sampai 5. Lalu dituang, enggak digetar, enggak dibalas. Sebab kalau digetar ini kapan selesainya? Dan dengan selam 3 cm ya sulit toh. Jadi diwales. Kemarin saya sudah ada gambarnya, saya dikabari, Pak hasilnya bagus. Nah, udah seneng saya. Tinggal kemarin saya ngasih saran mengenai concrete pump. Karena sana temperaturnya dingin, panas, segala macam. Speknya itu kecil, cuma antara 2,5 sampai plus minus 5 cm. Lalu saya sarankan 10 plus minus 2 cm atau antara 8,5 sampai 10 cm. Karena dengan pengaruh temperatur takut slam loss, nanti dipompa tidak keluar. Saya sarankan itu. Terserah dipakai, terserah. Kan semuanya ada kaitannya dengan uang. Kalau desain 10 cm dengan desain 5 cm jelas beda uangnya ya. Tapi kita ingin selamat atau enggak gitu. Daripada kita nge-repair, lebih baik kita enggak repair. Selamnya saya naikkan 2 cm. Karena
pengaruh temperatur sama angin. Ya saya sarankan. Ya terserah, itu keputusannya kontraktor sama bohir. Pokoknya saran saya begitu. Saya kan tidak mikir uang toh, bikin selamatan. Tapi lebih baik kita tidak merepair sekali jadi, is okay. Kalau sudah merepair, terutama konkret pasti mahal, pasti. Jadi faktor-faktor lain harus dianalisa. Makanya saya sarankan di lapangan tes kelembapan, tes kecepatan angin, tes temperatur supaya kita bisa menentukan berapa temperatur yang saat pengecoran, temperatur konkretnya itu berpengaruh. Karena itu nanti pengaruhnya ke crack segala macam. Kan performanya kan termasuk performa. Tidak boleh crack toh, tidak boleh susut besar, harus didesain. Nah ini pelaksanaannya, ini sekedar informasi. Nah ini dam, ini spreader ya, untuk meratakan. Nah ini wales, diwales. Tidak dirojok, diwales karena selamnya kecil. Kan baru tahu kalau ada beton diwales ya. Biasanya kan dirojok. Ini ngangkutnya aja pakai truk biasa. Lalu truk sampah itu, truk. Karena selamnya kecil, 0 sampai 3 cm. Nah ini dam. Nah, ini saya kasih tahu contoh-contoh ya. Penggunaannya supaya tahu apa yang Anda hadapi ke depan supaya tahu. Nah, high performance concrete. Di luar negeri itu sudah sampai FC 200. Jadi 2000 kg per cm persegi. Kamu praktikum cuma 35, 45. Di LRT itu K900, 80 MPa. Concrete may be regarded as a high performance for several different reasons. High strength, tadi itu sudah saya katakan. High workability, high durability, less shrinkage, less creep, dan secara visual cukup bagus. Jadi persyaratan-persyaratan beton harus dipenuhi. Tidak boleh retak, no cracking, no segregation, segala macam. Itu persyaratan daripada high performance concrete. High strength concrete, disingkat HSC, might be regarded as a concrete with strength in excess 60 MPa. And such concrete can be produced as relatively normal concrete with a higher cement content and a normal water reducing. Jadi ini mutu high strength biasa. Nanti ada very high strength concrete, mungkin 60 sampai 100 berapa gitu. Nah, kalau ini namanya ultra high strength concrete. Jadi ini ultra high strength concrete menggunakan high range water reducer. Biasanya nilai slamnya antara 0,2 sampai 0,3. Ultra high strength concrete strength antara 105 sampai 200. High done using only fine sand and aggregate, high content of cement content, silica fume, high dosage, high range water reducer, plus sometimes seal fiber. Mengapa? Because concrete itu tidak tahan terhadap tarikan, tapi tahan terhadap tekanan. Jadi kalau ditekan pecah, nanti yang nahan itu fibernya, sehingga waktu ada di tes dia itu tertahan sehingga bisa naik sampai ini. Jadi ini adalah contoh thin shell roofing and single teeth were reported, semuanya dikerjakan dalam precast. Self compacting concrete ini di negara lain sudah 50%. Jadi karena thin, tipis karena thin, jadi pelaksanaannya tidak bisa diketar tapi self, jadi namanya ya memadat dengan sendirinya. Self compacting concrete. Nanti ada anehnya ini. Di sana sudah dipakai, tapi di sini belum, because the cost is the problem. More than 2 million per cubic. Tapi kalau negara kaya is okay. Padahal bagus anunya. Mengurangi tenaga kerja, tidak bising, pasti bagusnya. Kenapa? Because the water cement ratio itu 0.2 until 3. Jadi pasti kedap, pasti kuat karena encer, pasti tampilan bagus. The problem is cost only. Nah ini tipis sekali, ini contoh-contoh. Nah ini untuk T. Nah ini the important properties: self compactability, avoid bleeding and segregation, low shrinkage, low permeability, strength is needed atau S requirement. Keuntungan: less dependent on skill on site, safer, quieter because no vibration, better appearance, tampilan is okay karena tidak ada kropos, encer sekali, better durability because water cement ratio is very low, 0.2 until 0.3. Okay, strength is needed because if water cement ratio low, strength is okay, very high. What different with normal concrete? Segregation from mortar viscosity not for aggregate grading karena admixture ya. Jadi bukan karena tambah air untuk slow itu, tapi tambah admixture. Kalau tambah air nanti strength-nya rendah karena water cement ratio-nya tinggi. High cost, especially of high strength concrete. What is snag? What is kekurangannya? Plant control has to be better. My guess is that
50% concrete will be self-compacting in 10 years. 50% ke depan. Nah, kita harus siap-siap teknologi ini. Karena di sini belum banyak dipakai, yaitu problemnya adalah cost. Nah, Anda coba neliti, cari admixture yang harganya murah, bisa buat ini. Jadi miliarder nanti kamu. Cari penelitian admixture. Ada alumni kita yang sudah punya pabrik sendiri admixture, namanya Pak Gerto. Wah, sudah sekarang dipakai di Adikarya. Dia punya pabrik sendiri, dulu ikut SIKA. Sekarang dia buat sendiri. Nah, harus gitu. Ya, kaya raya deh. Dia tahu peluang. In US, a very large proportion of precast concrete sudah pakai HCC di Amerika. Kita belum. Negara ini perang terus. Kita banyak yang dikorupsi, jadi tidak sempat mikir penelitian. Pasta security by high cement content, high content fly ash. Nah, ini kita kalau ingin viscosity-nya, ya, pasta viscosity changed by one of three means: high cement content, high fly ash, silica fume, use viscosity modifying admixture, plus low water content using iron, higher water reducer. Jadi kalau kita menggunakan ini bisa dikurangi airnya sampai 40%. Jadi admixture sendiri tidak bisa naikkan strength, tapi yang menaikkan karena water cement ratio-nya berkurang. Because flowable attain by admixture. There are many tests for full field SCC. There are many new tests, futile, albox, drain and slump flow, and zinc. Ini adalah syarat-syarat itu dikatakan SCC atau tidak, ada tes-tes semacam ini. While several of these may be used in mixed development, only the later will be find set use. Measuring spread rather than height. Jadi SCC itu ini pakai diameter, bukan bawah. Ya. Udah gini, speed of flow. Jadi speednya itu ditentukan berapa, 6 detik atau berapa, itu harus terpenuhi. Ability to pass through the jeering. Jadi tesnya itu cone-nya itu bukan yang gini, tapi cone-nya itu dibalik. Ya, nah ini jeering. Why does look better? Perfect compaction, no bleeding. Conclusion: we are going to expect concrete that a little more expensive per cubic meter to buy, but it will require less skill and effort to please. Ya, ini mengurangi skill. Pokoknya orang bisa sudah tidak mikir, karena sudah tinggal ini udah pakai ngerocok segala macam. It look better with no apparent defect. Kalau makin banyak defect berarti beton kita jelek, terus banyak tuntutan, banyak komplain segala macam, kita pusing melayani tuntutan, tidak kerja-kerja. Ya. It will be more durable. It will require more skill at the batching plant. Nah, ini self-compacting concrete di sini. Physical and mechanical properties of self-compacting concrete, SCC and its application. That is my student. Ini tugas akhirnya mahasiswa. The self-compacting concrete, SCC, is a concrete technology innovation that has begun to be considered by engineers to be applied in the field. SCC is a very liquid concrete that able to compacting with own weight. The SCC is included fulfilling termasuk green concrete, ya. Karena tidak ada noise, tidak ada ini, termasuk green concrete. Cuma itu. Kalau murah, wah enak. Nggak mungkin keropos ya, karena dia encer sekali. The concept, the concrete can flow by itself. The amount of the mortar must be sufficient large so that coarse aggregate can be transported and move throughout the location of the packaging. Jadi konsepnya SCC itu mortalnya itu lebih banyak daripada agregat, jadi dia yang bawa. Jangan batunya itu geser ke tapi harus ini. Makanya SCC itu rata-rata pasirnya ditambahi sampai 8%. Supaya dia jalan. Kalau dia tidak ngapung di pasta ya, kalau geser di dasar ya nggak jalan-jalan dia. Itu konsepnya. The requirement of SCC, passing ability, no segregation, filling ability, and flowable. Using fly ash and hyper superplasticity can be change the concrete behavior that meet the SCC criteria. The testing SCC properties is carried out with each slump, cone, elbow, view tip to fulfill the properties, passing ability, and no segregation. Jadi SCC itu beda dengan flowable concrete. Kalau flowable concrete itu tidak ada ketetapan waktu, itu tidak, hanya flow aja. Beda kalau kita tahu ini flow. Nah, kalau SCC misalkan dia flow lingkaran gini, set. Waktu dia mencapai 50 itu harus berapa detik? Tidak boleh 1 jam, tidak boleh. Maksimum 6 detik, kalau tidak salah. Ya. Baru SCC. SCC provide benefit for precast and pre-stress concrete industry as well as local pricing. No noise, reduce the manpower,
to get durable, to get high quality, reducing compact failure, to get uniform concrete, releasing material, waste, fly ash, dan engine. Jadi dia menggunakan waste material kalau bisa dipakai, kan berdampak berwawasan lingkungan. Jadi kalau bisa waste itu harus dipakai, dimanfaatkan yang bermanfaat. This effect of the self concrete is cost expensive. Nah, ini cone, ini test cone, nah, ini tes-tesnya. Nah, ini bedanya normal concrete sama SCC. Normal concrete pasirnya, SCC concrete segini tambah fly ash, semen tambah fly ash. Kalau ini cuma segini, jadi lebih besar karena ada semen ini ya. Batu pecahnya lebih kecil supaya dia bisa mengalir terbawa. Ini contoh-contoh make desainnya yang dari Eropa, Jepang. Ini metodenya yang kita buat. Nah, ini bentuk fly ash. Fly ash ini classification of fly ash according to ASTM 612. Jadi harus memenuhi persyaratan ASTM C162. Ini persyaratan ini harus dipenuhi. Sama LOI, loss of ignition. Ada, kalau tidak salah itu, ini tuh kebakaran dari karbon ya. Tidak boleh melampaui harga tertentu. Harus dites sesuai dengan ASTM ini. Kalau sesuai, udah jangan sampai ini. Makanya di dalam menggunakan fly ash, kalau di lapangan ini harus continue dikontrol. Karena ini produksi alam. Core 1, Core 2, Core 3 mesti beda-beda ya, harus dikontrol. Tapi sangat menguntungkan. Kemarin waktu ada diskusi mengenai aplikasi manajemen quality untuk meyakinkan bahwa kalau kita mengawasi manajemen dengan ketat, itu tidak tambah mahal, tapi tambah murah. Bingung. Karena paradigmanya dulu kalau mutu diawasi, untungnya apa? Kan gitu. Loh, berarti dia untungnya dari nyuri, dari akal-akalan. Enggak. Wong kita bekerja itu sesuai dengan spek sama standar yang ada. Harus diterapkan, sistem harus diterapkan. Work instruction harus ada. Saya kasih contoh. Misalkan, di LRT itu ada 200.000 kubik. Pertama kerja, namanya standar deviasi itu 9 sampai 10. Setelah ada sistem, ada work instruction, ini diawasin, agregatnya ditutup, terus konverternya ditutup, temperatur agregat diukur, agregatnya disemprot air supaya mendekati SSD, pasirnya juga gitu. Di ayak yang diameter 20 harus dikasih 20, 30 harus dikasih 30 supaya betul-betul sesuai dengan diameter yang direncanakan. Bisa 5% standar deviasinya. Nah, 5% kali 1,34 ada 6,5 MPa, 7 MPa. Itu setara dengan 50 kg semen. Ambil aja harga semen 1.200. 50 kali 1.200 berapa? 60.000. Ya, 60.000 kali 200.000 berapa? 12 miliar. Mahalnya di mana? Aplikasi manajemen itu. Bayarin orang sama membuat cover itu tidak ada. Itu namanya internal cost. Memang di dalam manajemen itu diajarkan itu. Cost-nya itu berapa sebetulnya? Ya termasuk ini. Makanya kalau dikendalikan proyek itu, makanya cost-nya lebih murah karena tidak ada defect. Nah, itu harus diperhatikan. Ini kerjanya Admecher ini konsep desainnya, buat tabel, ini hasil-hasilnya, Nah, ini kesimpulan dari penelitian tadi ya. Saya kira saya hanya memberi contoh macam-macam aja. Ini referensinya, ini contoh-contoh penggunaan flowable. Nah, ini kalau kondisi gini itu kita mau membuat selam berapa ini? Ya, rapat sekali. Dulu ngeconnya pakai flowable ini. Ini proyek Suramadu ini. Nah, ini profil biasa, ini pakai flowable, bukan mendekat, jadi selamnya 20. Memang bisa ngontrol pakai ini. Ada korelasinya antara selam dengan ini, ada korelasinya. Kalau misalnya selam 20 sampai 25 itu sama dengan ini sekian, diameter sekian, ditempuh sekian jam, itu ada korelasinya. Nah, ini kalau tidak salah proyek di bagian Madura, Suramadu, mengerjakan di lapangan pabriknya. Ada 440 girder. Nah, ini curing ini. Jadi harus ditutup minimum 3 hari, kalau perlu 7 hari. Karena curing itu penting, kalau dia kurangan air pada saat proses pengerasan, mutunya bisa drop. Makanya curing penting. Saya kalau menasihati supaya tidak retak, 1 curing, 2 curing,
3 curing sudah itu. Karena kalau di curing mencapai 90% kelembapan, volume change tidak akan terjadi. Nah ini produksinya 430 girder di reject 3. Ini sisi Madura pada Causeway. Di luar ini buatnya ini, bukan di pabrik. Yang di reject 3. Pada waktu itu harganya 350 juta ya, kalau 3 ya hampir 1 M. Tapi dari 430 girder, berarti kurang dari 10%, tak? Gini sudah. Kurang dari 1%, tak? Bagus. Lalu digunakan jalan yang memang harus masuk ke tanah. Mana yang namanya porous concrete. Supaya cracknya itu ya ke jalan itu, tidak kemana-mana. Nggak mungkin tidak crack. Beton ini mesti crack. And the concrete will be cracked. Because the shrinkage. The humidity 90%, there are no volume change. Selalu job pick itu selalu ada ini. Ukuran, selain itu strength. Strength ditetapkan. Ini biasanya dikerjakan oleh regime. Kalau mengevaluasi segala macam, harus berdasarkan standar dan aturan. Jangan ngarang sendiri. Sebab kalau ditulis semua, segini nanti. Segini aja tidak dibaca, apalagi segini. Nah itu ada metodenya. Terima kasih telah menonton video pengajaran teknologi beton dan bahan ini. Klik like jika Anda suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda supaya ilmunya semakin tersebar luas. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa.